A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa amadana bi asrarihi amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pada kesempatan ini kita akan membahas kajian tentang masalah hadonah. Apa hadonah itu? Nah, kita akan bahas tentang pengertian hadonah. Halamannya 234. Jadi hadonah itu adalah menjaganya seseorang yang tidak mampu melakukan urusannya sendiri dari sesuatu yang bisa menyakitinya, karena li'adami tamyiz, karena atau dikarenakan seorang tersebut itu belum tamyiz, artinya belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ya, mana yang bisa membuat dia celaka atau mana yang bisa membuat dia tidak celaka. Itu pengertian hadonah secara syarah. Nah, adapun pengertian hadonah menurut lughat adalah yaitu al-janbu, yaitu lambung. Kenapa dinamakan lambung? Li dhammil hadonati tifla ilai, karena perempuan itu dimana mengasuh anak asuhannya, ia lebih mendekatkan asuhan tersebut atau anak tersebut itu pada lambungnya. Makanya hadonah ini menurut lughat adalah lambung. Jadi di mana si perempuan mengasuh atau mengendong anaknya itu, maka selalu didekatkan pada lambungnya. Maka adapun hadonah menurut syara adalah yaitu hibduman, artinya menjaga orang yang tidak mampu melakukan urusannya sendiri dari sesuatu yang bisa menyakitinya. Li adami tamyiz, karena atau dikarenakan belum tamyiznya seorang tersebut, seperti anak kecil. Walaupun sudah besar tetapi gila sifatnya, ya sama aja dia seperti anak kecil karena belum bisa berbuat apa-apa. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada bab hadonah ini adalah itu di mana jalur ceritanya adalah seorang suami dan istrinya ini bercerai dan mereka ini mempunyai anaknya seperti itu. Maka anak ini kan mesti diurus, anak ini kan mesti dijaga. Nah, masalahnya siapa yang ngurusnya? Masalahnya siapa yang ngejagainnya? Sebab anak ini kan belum mampu untuk mengurus urusannya pribadi atau urusannya sendiri. Karena bisa jadi karena dia belum tamyiznya, belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk,
mana yang bisa mencelakakan atau mana yang tidak. Ini kan bisa bahaya. Nah, ini tanggung jawab siapa? Nah, ini sampai hukum Islam itu sampai ke situ gitu. Nah, ini sebenarnya sih masuk kepada ranah hukum yang dimana suami dan istrinya ini bercerai. Nah, gitu. Ini ada hukumnya nanti untuk ngurusin si anak tersebut itu, ya. Jangan seperti yang di luar-luar namanya broken home, yang apa itu namanya sampai berbuat naudzubillah summa naudzubillah, ya, akibat dari perceraian orang tua sampai anaknya menjadi gelandangan, ya, tidak terdidik, naudzubillah summa naudzubillah min dalik, ya. Tapi di sini hukumnya seperti ini, di mana ada kejadian suami istri bercerai, maka di situ nanti anaknya, maka siapa yang mesti mengurusnya, ya kan? Ya, kita doa ya, mudah-mudahan baik kita dan keluarga kita semuanya, ya, langgeng-langgeng dalam rumah tangganya sampai keduanya terpisahkan akan kematian, ya. Kalau bahasa kita ini mah jangan sampai pegat jodoh dah. Jangan sampai jodohnya itu terputus di usia dini, ya. Terputus di apa itu namanya? Jodohnya pendek, naudzubillah summa naudzubillah min dalik, ya, para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bila mana telah kejadian seperti itu, ya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Kita minta yang terbaik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu husnuzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wa iza faraqar rajulu zawjatahu walahu minha waladun fahiya ahaqqu bihadanatihi. Kalau seumpama Bapak Zaid ini mempunyai istri, ya, yang bernama Fatimah. Zaid sama Fatimah ini nikah. Nggak tahu orang ketiga, nggak tahu urusannya dunia dan lain sebagainya. Pokoknya pendek jodoh. Pendek jodoh. Zaid sama Fatimah ini pendek jodoh. Nah, tetapi dari hasil pernikahan dengan Fatimah ini, Zaid memiliki anak yang masih kecil. Maka siapakah yang lebih hak untuk mengurus anaknya Zaid ini yang bernama Khalid? Seperti itu para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza faraqa rajulu zawjatahu, jikalau Mang Zaid ini bercerai dengan istrinya yang bernama Fatimah tadi, walahu minha waladun, sedangkan ia mempunyai anak dari Fatimah yang bernama Khalid tadi, maka fahiya ahaqqu bihadanati, maka Fatimah itu atau istrinya itu lebih berhak mengurusi si Khalid daripada Mang Zaid. Jadi anaknya itu lebih berhak diurus, dijaga, ya, oleh ibunya, yaitu Fatimah. Tanmiyatihi bima yasluhu bita'ahudihi bit'amihi wa syarabihi wa ghusli badanihi wa ghusli thawbihi sawab wa ghusli badanihi wa tamridihi wa ghairi dalik min masalihihi.
yakni adalah mengurus di sini dari mulai mendidik hal-hal yang maslahat kepada si Khalid tadi, dengan memelihara dari mulai makanannya, ya, namanya kan masih kecil, begitupun juga minumnya, memandikannya, mencucikan pakaiannya, dan di mana saat sakit dirawatnya, dan selain daripada itu, apa aja yang di situ itu, apa itu namanya, dari sisi kemaslahatan, dari sisi kemaslahatannya si Khalid. Terus dari mana biaya pengurusan si Khalid itu, dari mulai tadi makan, minum, pakaian, di mana sakit obatnya, begitu kan, seperti itu. Wa mu'natul khadonati alaman alaihi nafaqatu tifli, itu dari bapaknya, dari Mang Jaid atuh. Jadi Mang Jaid itu walaupun sudah bercerai dengan Fatimah, maka nafkah untuk anak ini mesti terus dikasih. Ya, anak masih kecil kasih, beliin susu dan sebagainya. Ini harusnya. Sebenarnya kalau menurut saya ya, jadi orang yang bercerai itu rugi pada jamaah, rugi sekali. Apa ruginya? Yang pertama, mohon maaf ya, dari sisi istri kita tidak bisa menggauli atau menikmati lah, bahasa kasarnya, tidak bisa menggauli, tidak bisa menikmati. Tapi di samping itu nafkah itu harus mengalir terus, harus dinafkahi. Kalau tidak dinafkahi itu dosa kita. Makanya hanya orang yang mungkin bodoh ya, yang bilang kalau udah cerai maka bebas. Dosa dia pada jangan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Justru di mana dia bercerai itu menurut saya itu rugi gitu. Nafkah terus mengalir, tapi tidak bisa suka-sukaan dengan istri kita. Gitu kan? Nah, coba kalau kita tidak cerai, bahkan bisa suka-sukaan. Yang penting bisa senang-senang ya. Bisa menikmati lah bahasanya. Bisa berhubungan. Nah, di samping nafkah jalan, ya, kewajiban jalan, tapi kita ada bisa untuk bersenang-senang dengan dia. Tapi kalau sudah cerai, bersenang-senang tidak bisa, menikmati tidak bisa, tapi nafkah anak ini mesti terus mengalir, terus mengalir. Ya. Ini kadang miris sekali ya. Miris sekali di zaman sekarang ya. Saya memperhatikan di mana ada orang yang telah cerai, terus dia merasa karena udah cerai dengan istrinya, itu seperti orang yang bebas. Ya, seperti orang bebas. Jangankan ngasih setiap hari nafkah untuk anak, jangankan seperti itu, bahkan nengok anak pun itu kadang enggak. Allahu Akbar. Nengok anak pun malah. Nah, di situ mulai ya, seorang ibu berjuang demi anaknya. Ya Allah ya Rabbi, jangan sampai seperti itu. Kita dosa itu, seperti itu dosa ya. Jadi di mana udah bercerai kayak seperti bebas gitu, kayak bujangan lagi, tidak ingat anaknya, apalagi istrinya itu kan semasa idah kan tetap nafkah tuh. Udah aja lepas. Akhirnya apa? Seorang istri itu berjuang sendiri gitu. Tidak boleh begitu. Perempuan bekerja demi anak, yang gak boleh tuh perempuan bekerja ini. Justru di awal dari suaminya itu yang tidak bertanggung jawab. Makanya ya wajar si perempuan ini berusaha mencari nafkah untuk si anaknya itu. Dikasihkanlah kepada ibunya, bapaknya ya, tanya kepada nenek si anak itu, hanya mereka yang ngurusin, ibunya kerja. Ya bis mau gimana lagi? Sama suaminya nggak dikasih nafkah, nggak dicukupi. Jadi tidak menyalahkan si perempuannya. Justru yang saya salahkan ini adalah laki-laki yang dimana telah bercerai, ya, itu seperti
merasa bebas, lepas dari tanggung jawab. Tidak, jangan seperti itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya nih bagi siapa orang yang bercerai, kalau sampai bercerai, takutlah rujuklah, ning rujuk gitu. Rujuk lagi udah. Ya, setiap orang tuh punya masalah lain sebagainya, diobrolkan lagi, maka rujuk kembali. Ya, nawa itu bismillah, seperti itu aja udah, ya. Karena rugi para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana jika Fatimah ini tidak mau? Gak mau, saya kata Fatimah gak mau ngurusin itu si Khalid. Buat apaan? Wah, gak mau Fatimah. Cengkel mungkin. Nah, apabila Fatimah ini tidak mau, maka kewajibannya kepada siapa? Wa idam tana'ati zawjatu min hadonati waladiha intaqalatil hadonatu li ummahatiha. Yaitu kepada ibunya Fatimah, kepada neneknya. Misalkan neneknya Hindun, ya udah Hindun yang ngurusin. Hindun yang ngurusin neneknya si Khalid tadi. Gitu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih mesti perempuan? Bahaya aku bihadonati. Kenapa sih mesti perempuan? Karena para jamaah, perempuan ini adalah makhluk perasa. Ya. Makhluk perasa artinya mereka itu perasaannya lembut, lebih kepada kasih sayangnya mungkin lebih, ya, gitu kan. Apalagi dia yang merasa melahirkan, ya, seperti itu. Oh, ya bayangkan anak kecil, kalau kita makan nangis suain, baru setengah jam itu udah kesel. Si perempuan tuh sabar, ya. Anak kecilnya itu nangis, terus ngantuk-ngantuknya juga bangun, ya, di gendong bapaknya kadang tidur. Saya bukan ngebela perempuan, tidak, ya. Terus saking ngantuk-ngantuknya bela-bela begadang, ya. Pengen tidur, anaknya nggak tidur, ditemenin nggak tidur, gitu kan. Terus kadang kitanya ngantuk, anaknya belum tidur, kita tetap melek. Itu kadang, ya Allah ya Rabbi, itu kan lebih perasa perempuan itu pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kasihanilah perempuan, ya. Perempuan itu adalah makhluk yang luar biasa menurut saya. Karena jikalau tidak ada perempuan, ya mungkin nggak ada kita. Sababnya dimuliakan perempuan, istri kita, ya. Karena sebagaimana kita melihat itu perempuan, kita melihat tuh sebagaimana perempuan ibu kita, gitu kan. Dimana kita melihat istri kita, ya kasihanilah dia, sayangilah dia, sebagaimana kita menyayangi ibu kita, mengasihi ibu kita, disebabkan ibu kita telah melahirkan kita. Dan begitu pun juga, ya, kepada istri kita. Karena kita harus menyayangi, mengasihi, ya. Karena sebab istri tersebut, mohon maaf ya, istilahnya dari sisi nafsu kita terjaga, gitu, tercurahkan dalam jalan yang halal, ya. Insyaallah itu luar biasa para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai mana kelanjutan seorang istri ini untuk menjaga atau mengurusi si anak tersebut, yaitu wa tastamiru hadanatu zawjat ila mudhi 7 sinina. Jadi berkelanjutan kewajiban seorang istri ini mengurusi si anak tersebut, yaitu sampai atau mencapai kepada usia 7 tahun. Jika telah sampai kepada usia 7 tahun, maka sampailah di situ kewajiban seorang istri untuk menjaga, mengurusi anaknya itu. Seumpama tadi Fatimah menjaga anaknya si Khalid sampai di usia 7 tahun.
Wa amara bihal musannif, yang di'tibar, yang dihitung di sini oleh amma ya dengan musannif dengan 7 tahun ini karena li'anna tamyiza yaqa'u fiha ghaliban, karena ketamyijan ini itu bisa apa itu namanya, atau kebiasaannya itu jatuh pada usia di 7 tahun itu terjemah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan memang di mana usia anak telah mencapai di umur 7 tahun, maka di situ biasanya anak tersebut itu udah mulai tamyiz, artinya makan bisa sendiri, minum udah bisa sendiri, pakaian juga bisa sendiri, dan sampai di situ. Lakinnal atau lakin al-midaru innama huwa ala tamyiz sawa'un hasala qabla 7 sinina aw ba'da. Lakin tetapi acuan di sini adalah acuan tamyiz di sini adalah itu sawa'un hasala qabla 7 sinina aw ba'da. Sama saja mau ketamyijan itu adanya sebelum di usia 7 tahun atau setelahnya. Jadi acuan ini mengacu kepada ketamyijan ini. Misalkan sebelum umur 7 tahun, ya. Nah, si Khalid ini udah tamyiz, maka sampai disitulah kewajiban seorang istri. Atau misalkan setelah umur 7 tahun, maka si Khalid ini belum tamyiz, maka terus saja 8, saya tunggu ke 8 tahunnya, ya. Tunggu ke 8 tahunnya sampai di situ. Itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat itu masa tamyiznya. Memang benar, karena kalau misalkan belum tamyiz, bahaya tadi. Bahaya nanti apa namanya? Bara api dipegang, akan bahaya. Atau misalkan ada golok, ada pisau, ada gunting apa gitu kan, dipegang sama dia, ya, diguntingin ke lidahnya atau khawatirnya kan seperti itu. Makanya ini apa namanya? Agama ini luar biasa, lebih menyoroti, gitu kan, menyoroti kepada apa dilihat dari sisi ketamyijan si anak tersebut. Summa ba'daha yutahayyarul mumayyiju baina abawaihi fa ayyuhuma ikhtara sulima ilaihi. Summa selanjutnya, jika si Khalid ini telah mencapai di usia 7 tahun lebih, terus umpama 8, ya, 8 jalan, 9, ya, di usia seperti itu, maka yatakhayyarul mumayyij baina abawih, maka si Khalid ini boleh memilih mau ikut ibu atau mau ikut bapak, silakan saja. Dia memilih Khalid, karena kan udah